Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 9 Mei ya, hari Kamis tentunya kita update dulu dari video yang kemarin. Untuk pergerakan indeks dolar ini sudah berhasil bergerak di atasnya level area pivot weekly yang saat ini berfungsi sebagai level area support tentunya yang berada di 105.50 ya. Cuman ini zona demand barunya ini saya rapikan. Kuncinya adalah selama indeks dolar ini tidak mampu balik bergerak di bawahnya level area batasan terbawah itu 105.45 ini masih ada potensial mungkin pelan-pelan akan ngerambat ke atas. Cuman yang menjadi fokus untuk minggu ini adalah jangan jauh-jauh di level area 106.16 terlebih dahulu atau sebagai resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area zona demand yang bertumpuk dengan support saat ini 105.50, masih ada potensial mungkin akan retest kembali di level area kurang lebih di kisaran 105.25 sebelum harga ini keangkat ke atas. Tetapi khusus untuk malam ini ya sebagai kesimpulan akhir untuk indeks dolar, selama batasan zona demand ini bertahan, ini mungkin akan berpotensi break zona supply yang di blok hijau ini. Kemudian kalaupun terkoreksi ke bawah ya, itu mungkin sedikit sebelum harga maksimal sampai dengan besok itu lanjut di kisaran 106.16 itu untuk indeks dolar. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold sebenarnya ini masih sideways. Batasan sidewaysnya itu terbawah ya 2303, yang teratas adalah 2321. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily ya, ini ada ring baru tentunya sebagai batasan zona pantau ya untuk hari ini. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, ini masih tetap level area resisten pertama daily itu berada di 2318 dan ini bertumpuk juga dengan level areanya yang weekly yang berada di 2321. Jadi kesimpulannya adalah untuk gold ini mungkin selama level area batasan maksimal 2321 ini bertahan, ini mungkin akan lanjut sideways dengan batasan terendah adalah 2303. Tetapi kalaupun kehilangan level area resisten kurang lebih di antara 2318 sampai dengan 2321 mungkin berpotensi untuk gold ini lanjut ke atas dulu. Resisten 2 daripada daily itu berada di 2327. Kalau untuk posisi ya saya lebih memilih netral dulu kecuali satu kondisi aja. Ini nanti harga keangkat ke atas. Tentunya selama pergerakan harga itu tidak mampu bergerak ataupun tutup dari segi time frame 4-nya itu berada di 2321, tentunya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari harga itu ataupun ya setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah di bawahnya 2318 ini mungkin sih oke. Kalau mau dijadikan ancang-ancang cari stop sell, tetapi dari segi targetnya itu kurang lebih ya untuk TP1 itu berada di 2306 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di kisaran 2297. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss, ruang gerak itu kurang lebih sekitar antara 85 sampai dengan 90 pip sebagai batasan untuk stop loss day trade sampai dengan besok ya. Skenario sell ini akan tercancel jika level area 2321 ini ke break ke atas, secara otomatis planning untuk sell setup day trade ini secara otomatis ya akan tercancel. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu untuk gold ya, karena ini kelihatan banget sidewaysnya itu kurang lebih mulai tanggal 7 kemarin dan sampai sekarang ini masih belum selesai. Selanjutnya adalah penerusan untuk GBP USD ya. Dari segi time frame 1 SL Plus yang kemarin itu tentunya sih masih aman. Cuman untuk teman-teman yang masih ada entry ataupun baru entry kemarin ya, yang dapat harga di bawahnya 1.2495, tentunya perhatikan untuk hari ini. Kelihatannya ya, ini dari segi hari ini masih susah banget harga ini bergerak balik di atasnya 1.2495 tentunya. Tetapi kalaupun harga ini nanti gagal lagi untuk hari ini tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut, masih ada potensial ini mungkin ngejar support kedua weekly yang berada di 1.2411. Tentunya karena sekarang ini sudah hari Kamis ya dan besok kan hari Jumat, saran saya adalah kalaupun misalkan sampai dengan besok Jumat malam harga tidak mampu lewat di bawahnya 1.2411, saran saya adalah close terlebih dahulu ya. Untuk outlook minggu depan tentunya nanti akan kita siapkan lebih lanjut. Untuk re-entry ataupun masuk setup sell lanjutannya ini masih belum ada. Planningnya masih tetap sesuai yang di video yang sebelumnya tentunya. Selama pergerakan harga itu tidak mampu bergerak di atasnya, kalau kita lihatin dari zonanya ya 1.2495 batasan teratas itu zona yang di blok biru itu kurang lebih berada di 1.2505. Ini tentunya sih nggak masalah kalau mau tetap cari ancang-ancang, cari stop sell. Tetapi dari segi targetnya day trade itu saran saya adalah jangan jauh-jauh
sedikit di atasnya 1.2411. Jadi kesimpulannya untuk GBP/USD, planningnya masih tetap cari setup sell. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini masih running ya, tetapi kita lihatin dulu dari segi pergerakan dari H1-nya. Harga ini masih nempel di level area pivot weekly yang berada di 1.0731. Perhatikan di kiri, zona demand ini sudah break. Jadi ini masih ada potensial ya. Ini nggak akan langsung lanjut ke bawah. Kalau ada yang entry untuk teman-teman ya yang ngikutin video yang kemarin, ini sih kalau stop loss ini masih belum bisa dimajukan, risk reward tetap masih 1:1. Ini satu kondisi aja, kalau harga ini masih tetap berada di zona blok abu-abu ini, sedikit lebih hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin akan terkonfirmasi untuk Euro USD ini naik kembali jika zona yang di blok hijau yang berada di 1.0751 ini dijebol. Ini masih ada potensial mungkin akan balik ke atas. Tetapi kalau hari ini harga gagal menembus level area tersebut, ini mungkin masih tetap akan berpotensi bermain-main aja di antara zona yang di blok abu-abu. Jadi sedikit hati-hati untuk Euro USD. Kemudian AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD, harga ini muter balik ke atas, tetapi kita lihatin dulu zona supply terdekat saat ini itu berada di kisaran level area di antara 0.6587 sampai dengan 0.660 sebagai psikopress level tentunya ya. Jadi ini kuncinya adalah, ini saya perkecil dulu. Untuk hari ini, selama AUD USD ini tidak mampu bergerak di atasnya level area sebagai psikopress level adalah 0.6600, mungkin ini masih ada berpotensi akan menuju zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di 0.6556 atau saat ini berfungsi sebagai level area support. Skenarinya masih tetap untuk teman-teman yang masih ada hold sell tentunya ya. Kalaupun untuk stop loss sedikit dimajukan lagi, itu saran saya adalah kasih ruang gerak sedikit ya, yang berada di atasnya 0.6600 sebagai risiko press level tentunya. Kemudian kalaupun cari gambaran ataupun referensi untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya ya. Perhatikan level area zona yang di blok hijau ini masih off. Biarin dulu harga ke atas. Kalau misalkan masuk ke level area zona yang di blok hijau ini, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah. Mungkin kalau sudah terjadi, baru kalaupun dijadikan sebagai gambaran untuk ancang-ancang cari stop sell itu tentunya sih lebih oke. Tetapi dari segi stop loss itu antara 20 sampai dengan 25 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 30-an pip, TP2 itu jangan jauh-jauh di 0.6533 ya, ruang gerak sekitar 55 pip ini tentunya sih oke. Tetapi skenario sell ini akan tercancel kalau misalkan zona supply batasan teratas 0.6600 ini ke break ataupun jebol, ini secara otomatis akan tercancel tentunya ya. Kalau disuruh untuk memilih untuk AUD USD saat ini, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Saya nggak ada entry ataupun entryan baru ya di AUD USD. Saya masih ada hold posisi yang kemarin tentunya, tetapi dari segi stop lossnya ini saya sudah majukan di bawahnya break even dan keluar sebagian posisi. Jadi kalau misalkan harga keangkat ke atas, tentunya lebih aman, risiko pun sudah nol, profitnya pun sudah diambil. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD, ini harga masih bermain-main di antara level area 1.3717 atau zona yang di blok biru tentunya ya. Ini sih masih off dulu, ini masih belum bisa digunakan untuk entry buy untuk saat ini ya, karena ini rawan menjadikan drop base drop. Harga ini masuk balik menuju zona yang di blok abu-abu ini dengan batasan itu kurang lebih di 1.3695 tentunya. Ini masih ada potensial mungkin harga akan ke sana terlebih dahulu. Kuncinya adalah planning untuk USD CAD ini masih tetap buy selama level area zona yang di blok abu-abu ini di antara 1.3672 sampai dengan 1.3717 ini ya. Dengan batasan terbawah itu tadi tidak jebol atau tidak di break ke bawah, ini masih tetap ancang-ancang cari setup buy, karena sekarang ini hari Kamis ya. Jadi ini tentunya sih lebih memilih untuk day trade dulu. Nanti kita lihatin dulu proyeksinya setelah harga ini masuk kurang lebih. Kalaupun mau masuk ke zona yang di blok abu-abu ini tentunya lebih oke. Nanti kita tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market tentunya. Kesimpulannya untuk USD CAD ini masih tetap ancang-ancang cari setup buy. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini sebenarnya sih kemarin itu kan harga ini sudah masuk ke level area zona yang di blok abu-abu ya. Perhatikan level area pivot daily yang kemarin.
0.9076. Ketika menyentuh level area tersebut ini ke reject, langsung harga keangkat ke atas dan keluar dari zona yang di blok abu-abu. Secara otomatis sebenarnya ini referensi yang kemarin ini sudah aktif untuk masuk ke market ya, tetapi kalau go sekarang tentunya sih sedikit telat. Targetnya itu yang sudah ada running posisi buy tentunya ya, TP1 0.9109 sampai dengan 0.9115 ini sebagai target TP pertama. TP2 ini sementara itu taruh aja di kisaran 0.9133 ini kalau menurut saya USD Swiss, kalaupun harga ini mampu kuat ke atas tentunya, tetapi ini masih ada potensial ya. Harga ini retest kembali di kisaran level area kurang lebih, karena ini kan bertumpuk juga di 0.9088 ini kan juga sebagai level area zona yang weekly ya, saat ini berfungsi sebagai level area support tentunya. Selama pergerakan harga untuk hari ini itu harga tidak mampu bergerak di bawahnya level area tersebut. Ini sih tentunya kalau mau hold posisi dengan target maksimal yang berada di 0.9133 ini tentunya sih nggak masalah. Tetapi saran saya adalah kalaupun ini nanti valid harga keangkat ke atas mendekati level area 0.9109, jangan lupa stop loss ini harus sudah dimajukan di atasnya break even dan keluar sebagian posisi. Intinya itu amankan dulu untuk profitnya. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, targetnya itu kemarin untuk TP2 itu ada dua ya sebenarnya. Yang pertama adalah di 156, ini sebagai target maksimal untuk minggu ini. Atau mau nargetin di 157 ini sebenarnya sih nggak masalah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ini pun harga ini pelan-pelan ngerambat ke atas dan belum ada koreksi ke bawah sebelum harga keangkat ke atas kembali ya. Jadi meskipun untuk yang kemarin ya, yang teman-teman sudah ada entry posisi yang di bawah kemarin di atasnya 153.24 ya. Saran dari video yang kemarin itu kan majukan stop loss kurang lebih di sedikit di bawahnya 154.300 ya. Kalau untuk hari ini, karena ini kan sudah mendekati level area 156 tentunya ya. Ini sebenarnya kalau mau di adjust lagi untuk stop lossnya ke atas sih nggak masalah, tetapi pastikan masih tetap berada di bawahnya 154.900 ya untuk jarak stop lossnya. Dari segi targetnya bebas, kalau kita ukur ya, ini pikirin baik-baik mau keluar sekarang atau masih tetap hold, tentunya sih pilihan masing-masing. Ruang gerak itu sudah hampir 250 pip, jadi pikirin baik-baik. Kemudian kalau untuk re-entry buy tentunya ya, ini masih belum ada lagi, ini masih penerusannya. Karena harga ini sudah mau mencapai target untuk TP2 yang berada di 156. Ataupun kalau ini ya, kemarin itu kan di video outlook itu kan TP2 bisa bebas pilih ya antara 156 atau 157. Kalau ada teman-teman yang nargetin TP2 berada di 156 tentunya sih nggak masalah. Atau kalau mau digeser di 157 ini tentunya sih nggak masalah, tetapi saya ulang lagi, untuk stop loss saran saya adalah majukan sedikit di bawahnya 154.900 ya tentunya. Ini pergerakan untuk USD JPY. Setup sell masih belum ada tentunya ya. Yang saya khawatirkan ini nanti mendadak langsung spike ke atas, baru setelah menuju level area 157 baru potensial terjadi koreksi itu ada. Tapi untuk saat ini untuk entry sell tentunya ini masih belum ada. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini ya. Hati-hati ya untuk gold. Ini sih sudah mendekati level area ya. Jadi ini kalau menurut saya sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market khusus untuk gold ya, karena masih sideways. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.